Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pertamaku lomba 3-minute thesis dan juga elevator pitch 2 bulan yang lalu di acara Healthtech, yaitu sebuah student conference yang diadain di University of Auckland di bidang Medical and Health Science. Dan juga 3-minute thesis di acaranya Liggins Retreat, yaitu sebuah annual eventnya Liggins, di mana semua staff, student, dan researcher di Liggins melakukan semacam presentasi update dari research dan work mereka. Ya, ini semacam acara bondingnya Liggins. Jadi pada dasarnya 3-minute thesis dan elevator pitch ini adalah sebuah model kompetisinya student di sini, terutama postgraduate student, di mana kita melakukan presentasi mengenai research kita selama 3 menit. Nah, jadi dibatasin selama 3 menit. Di dalam persiapan mengikuti 3-minute thesis dan elevator pitch ini, aku di train gitu sama supervisorku dan juga ikut beberapa course yang disediakan sendiri oleh panitia Healthtech. Bagaimana caranya kita delivering sebuah presentasi yang memorable gitu. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing 5 tips yang sangat penting untuk diperhatikan ketika kita mau presentasi, supaya presentasi kita itu memorable dan engaging gitu lah. Anyway, sebelum aku jelasin 5 tips presentasi yang menarik, kita lihat dulu cuplikan aku pas ikut Healthtech dan 3-minute thesis kemarin. Halo. Jadi aku baru aja selesai Liggins Retreat hari pertama. Karena master student, presentasinya 3 menit presentasi. Jadi kayak sejenis 3-minute thesis gitu. Pressure-nya sih sebenarnya di ini ya. Karena waktunya 3 menit doang gitu ya. Tapi alhamdulillah jalan lancar setelah mungkin lebih dari 100 kali latihan. Ya, alhamdulillah. Raise your hand if you are a thin person. I might have a good news for you. Why I tell you that you could prevent diabetes with just a thin cup a day? Interesting, isn't it? Let me tell you how it will work. As you know, diabetes is a minor disease worldwide, even here in Aotearoa, New Zealand, where 1 in 4 of us might have diabetes in the future. It doesn't matter if you're young or adult, and doesn't spread in gender and sex. It can affect everyone. So that is a bad news, a critical issue that needs to be addressed immediately. Well, the risk of diabetes starts with small but subtle change of the glucose balance in our body, which usually regulates the important hormone produced by our pancreas, known as insulin. However, if the production or function of the insulin is impaired, it will lead to insulin resistance, which is the major risk factor for the development of diabetes. A lot of research has found anti-diabetic effect of drugs to maintain insulin response. However, these drugs are either ineffective, expensive, or have side effects leading to disease progression. Therefore, we need other solutions that are effective, cheap, and manageable from earlier. And that's where the cup of tea comes in, and also the focus for my master project. Well, I'm trying to look at one of New Zealand's very own super ingredient known as kawa. Some of you might be familiar with kawa, but if not, if you have seen a beautiful hairstyle if you play outside, it probably is kawa. And this plant is very unique to New Zealand and has been used since ancient times by Maori community in the traditional medicinal practice known as Rongoa Maori. Moreover, the world's very good ingredients institute have found that consuming kawa either as a tea or in the form of capsule can have potential as anti-diabetic and anti-inflammatory in healthy population. However,
How does this effect actually work in our body is the question I'm trying to answer. So I'm going to say the effect of Kawa extract on insulin signaling response in our body, specifically in 4 different organs. Pancreas, liver, skeletal muscle, and adipose tissue by undertaking substantial cardiac experiment. So basically, I will treat the cells with different dose of Kawa and then measure insulin signaling response. The project is still ongoing, but doing this research has several benefits. Firstly, it will help us to answer, does Kawa actually has an effect on insulin signaling in our body? Secondly, if yes, are these effects actually observed in different organs? Moreover, this information will be relevant for future research, such as clinical trial, in people with insulin resistance, and can be a basis for development dietary interventions. So, stay tuned for more updates from my research, and keep seeking the kappa that may be useful for his diabetes free life. Thank you. Nah, sekarang kita bahas nih 5 tips penting untuk presentasi yang memorable dan eye-catching. Yang pertama, start with hook. Nah, jadi ketika kita memulai presentasi ini, baiknya kita memulai dengan hook, yaitu 2 kalimat pertama untuk menarik atensi audiens. Nah, ini bisa dengan melontarkan rhetorical question atau nyuruh audiens dengan instruksi yang sederhana gitu, misalnya angkat tanganmu jika bla bla bla, seperti itu. Nah, ini gunanya untuk menarik atensi audiens yang tadinya mungkin lagi ngobrol sama teman di sampingnya, dan juga membuat mereka itu fokus ke presentasi kita. Yang kedua adalah, sama presentasi pakailah teknik storytelling. Ketika bikin skrip itu harus ada alurnya gitu. Jadi ketika sama kayak seperti kita cerita buku ke anak kecil, jadi kita sebutkan dulu ini letaknya di mana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, khusus untuk 3 minute thesis ini, aku sangat menyarankan bikin skrip, benar-benar skrip yang jelas dari awal presentasi sampai akhir, karena dalam 3 menit ini kita ingin ketika latihan itu durasi presentasi kita adalah 2 menit 45 detik maksimal, jadi supaya tidak melewati batas waktu. Kemarin ketika mengikuti 3 minute thesis Billigins, aku bisa manage waktu ini di 3 menit. Nah, cuman ketika sebulan berikutnya ikut 3 minute elevator pitch di Haltex, aku kayak di tengah-tengah presentasi, karena saking excitednya sama atmosfer audiens, aku nambahin 2 kalimat tambahan sehingga presentasiku lebih dari 3 menit. Jadinya tips yang ketiga adalah buat slide yang simple. Jadi ketika menyiapkan slide untuk presentasi, pakai prinsip less is more. Jadi semakin sedikit poin yang kita masukkan ke dalam slide, itu semakin tinggi value-nya, asik. Nah, kalau untuk 3 minute thesis ini, kita biasanya cuma diminta menyiapkan 1 slide yang statik. Jadi nggak ada animasi, nggak ada sound, nggak ada video. Nah, pastikan slide kita ini benar-benar cuma memuat poin-poin doang, atau bahkan cuma ilustrasi doang gitu. Nah, teman-teman bahkan bisa pakai 1 gambar doang. Misal nih, presentasinya tentang, katakanlah aku tentang kawa-kawa gitu, seperti yang udah dilihat di video sebelumnya, kawa-kawa. Nah, jadi aku bisa aja tuh masukin 1 gambar pohon kawa-kawa doang. Sesimpel itu. Nah, kalau skripnya udah memakai teknik storytelling, udah ada hook di dalamnya, terus slide kita udah simple. Nah, tips yang keempat adalah practice makes perfect. Oke, ini bakalan terdengar klasik banget dan mungkin teman-teman udah dengar beberapa kali. Tapi tips ini akan selalu, menurutku akan selalu berguna dan akan selalu relevan ke depannya untuk public speaking dan presentasi. Karena mau nggak mau, ketika kita sudah berlatih sekian kali, itu nanti kata-kata atau skrip itu akan mengalir dengan sendirian di kepala kita. Fun fact, kemarin aku mungkin presentasinya lebih dari 100 kali. Di antaranya 15 kali presentasi depan supervisor, 30-an kali presentasi di depan suamiku, asik. Nah, selebihnya aku biasanya tuh ngebabbling di
jalan menuju ke bus atau kemana, atau lagi sendiri. Tips yang terakhir, setelah semua material ready, kita udah persiapan practice. Tips yang kelima, ketika hari H adalah fake it until you make it. Ini kata-kata yang aku dapatkan dari supervisorku. Artinya apa? Walaupun di hari H, even ketika kita lagi berdiri di depan audiens, kita merasa nervous, gugup, terus tangan mungkin bergetar, suara bergetar. Di saat itu bayangkanlah kita adalah expert di bidang itu. Jadi kita adalah seorang expert untuk materi yang kita bawakan. Jadi pretend seperti audiens itu adalah orang yang menunggu-nunggu seorang expert untuk bicara gitu. Nah, jadi kita fake it, kita memasukkan ke rasa percaya diri, rasa confidence dan sebagainya. Nah, ketika kita nanti udah fake it, udah memasukkan rasa percaya diri dan sebagainya, kita berusaha untuk tidak gugup dengan cara tersenyum, dengan cara pakai gestur yang menunjukkan seorang yang memang percaya diri. Nanti rasa percaya diri itu akan mengalir dengan sendirinya. Nah, itulah yang waktu itu aku lakukan juga. Sebenarnya itu sangat gugup gitu di ruangan yang begitu banyak orang. Aku waktu itu belum memulai penelitiannya, bahkan baru enroll 1 bulan yang lalu, tapi tiba-tiba udah presentasi tentang research-nya gitu kan. Tapi ya udah, aku ikutin kata supervisorku. Kita berusaha memposisikan kita seolah-olah kita memang confidence dan sangat percaya bahwa kita menguasai topik yang akan kita bawakan. Gitu deh. Nah, itu adalah 5 tips yang sangat berguna ketika teman-teman mau presentasi supaya presentasinya lancar dan memorable untuk audiensnya. Semoga tips-tips ini berguna dan presentasi teman-teman berikutnya bisa lancar. Asik. Assalamualaikum. Halo, hari ini lagi acara open day di UOE. Kita lihat ya di FCMS kayak gimana. Hari ini tuh hujan, tapi ya nggak apa-apa. Semoga nggak mengurangi serunya acara hari ini. Itu bahasa Maorinya Medical Health Science.